Oke, so welcome Kasimi. Bener kan Kasimi? Itu Iya, tulisan Jepangnya Kasimi juga artinya. iya. Sebenarnya sih awalnya pengen nulis Fumio atau Fumi lah di reality, cuman itu akun utamanya jadi ya udah gak usah lah, ganti aja ke Kasimi. Oke, yang gue tahu Kasimi ini adalah streamer reality dan selebihnya silahkan perkenalkan diri Anda dulu. Karena saya tidak tahu yang lainnya. Ya, halo guys, welcome. Nama saya Kasimi Fumio, dan gua untuk saat ini sih lagi vakum reality ya, Oh, karena ada beberapa problem yang harus gue selesaiin, jadi ya gitulah. oke. Dan gue diundang Eh, untuk melakukan collab dengan apa? Crush Zray ya. Jiren aja, Jiren aja. Keren. Oke. Eh, sebenarnya bukan collab ini podcast, kayak sama aja sih. Ya, jadi lu lagi vakum nih ceritanya. Iya, lagi vakum dan eh Vakumnya itu berapa lama? mungkin aktif lagi Agustus. Anak-anak gue udah nanyain soalnya. Oke. Family di reality lah ibaratnya sebutannya. Buset, ada ya anak-anak gue. Anjay, udah punya anak ya, udah banyak ya anaknya. Anak banyak banget, Yo, ada 15. banyak banget, buset. Anak Tapi aslinya gimana? Aduh. Oke, jadi lu di sini bilang lu umur 21, benar. yes. Kenapa Anda spill umur? Ya, no problem. Karena itu umur itu bukan privasi sih menurut aku. Oh, menurut lu umur itu bukan privasi. Yang privasi itu apa aja coba? Apa ya? Eh, apa sih? Untuk daerah sih gue kadang juga orang nanya daerahnya mana, gue kasih tahu. Cuman apa yang privasi buat gue sih? Berarti nggak Nggak ada ada. privasinya. Bagus. Hebat, hebat, hebat. Nggak ada privasinya ya. Oke. Mungkin KTP kali privacy kali ya. Mandi KTP diminta bahaya. Iya, kayaknya KTP ya. Kalau misalnya kalian bilang, coba dong pinjam KTP-nya, nah itu baru nggak boleh sama dia. Kalau yang spill yang lain nggak masalah. No problem. Oke, nggak apa-apa. Jadi tempat tinggal, lu spill nama asli. Nama asli mungkin agak sebagian privasi sih. Cuma kalau Ah, misalkan kenal banget atau udah akrab lah, baru gue kasih tahu. oke. Kalau kenal banget udah akrab, boleh ya. Boleh. Apa aja sih yang lu jawab kalau misalnya biasa orang datang ke live lu terus kayak tanya tentang privasi kayak umur sebagai macamnya yang mungkin orang lain anggapnya itu privasi, yang lu bisa jawab tuh apa aja? Paling biasanya kan gue ditanya umur dan asal mana sih, lebih ke itu doang sih. Dua itu. Kadang juga ada orang kan eh, ketika gue lihat live orang ada yang nanya kelas berapa atau tinggal di mana, kayak ada bilang privasi. Oh ternyata nggak semuanya kayak gue gitu. Kan gue Oke. gitu. Kayak mungkin kan dari umur kan kita bisa tahu kalau bisa menyesuaikan diri kan gitu. Karena kadang kita menyesuaikan diri dengan umur yang berbeda itu susah. Oh. Gitu. Pernah nggak ditanya udah punya doi belum? Sering banget di Oh, WA, sering. IG. Wow. Sering. Oke. Kapan? Terus jawaban lu apa tuh? Ya, doiku masih masuk isekai. Oh, Belum tuh. keluar. Doi masih masuk isekai, berarti doinya anime ya. Oke. Itu namanya waifu Nah, sih kayaknya. iya. Itu namanya waifu sih, bukan doi. Oke. Oke, Tapi jadi berharap, kenapa? tapi berharap sih kalau dia nyata. Berharap banget. Cuma belum nemu yang cocok kali ya, belum nemu yang pas gitu ya. Hmm. Oke, ini di sini lo tulis jalani saja apa yang kamu yakini. Hidupmu adalah skenario yang kamu rancang panjang juga dalam cerita kehidupanmu sendiri. Akan kuhapus hal yang tidak kusuka. Itu maksudnya apa tuh semuanya? Maksudnya jalani saja apa yang aku yakin. Jalani apa yang diri gue yakinin dalam kehidupan gue tuh gue jalanin aja. Hidup gue itu adalah skenario yang udah dirancang dalam Oke. cerita kita Sama yang di tuh. atas ya pasti ya. Dan akan gue hapus hal-hal yang sekiranya gue nggak suka di Jadi dalam kehidupan. ya pokoknya
lu yakin kalau hidup lu tuh udah ada gitu yang buat kayak udah ada yang jalan hidup lu tuh udah ditulis tuh. Iya. Kadang kan Nah, orang-orang kan apa? Kenapa? tentang mereka gitu. Kadang kurang pede lah bahasa kasarnya itu gitu. Kurang pede dalam Oke. itu. Bagus sih. Cuma yang gue bingung adalah yang di belakang akan kapus hal yang tidak sukai. Sementara pengalaman jelek yang lu nggak suka itu kan nggak bisa dihapus. Kayak pasti lu ingat Enggak. gitu. Nah, maksudnya sekiranya ada hal-hal yang gue gak suka tuh gue lebih baik diabaikan lah bahasanya. Gak mungkin diabaikan kalau kata-kata kan kurang pas, jadi gue Iya, lebih memilih lu untuk tidak. oke. Tapi bukannya itu pasti ada aja gitu. Kayak pasti selalu Ya. akan ada hal yang datang yang gue nggak suka, walaupun lu hapus terus itu. Nah itu kadang-kadang kan orang dalam menyelesaikan sebuah hal-hal yang tidak mereka sukain kan ada yang kayak terlalu overthinking banget, terlalu ya begitulah. Kalau gue lebih memilih untuk ya santai aja dan Oke. dan rasakan aja gitu. Oke. Terus yang kedua, jika tidak mampu, janganlah berkata bisa. Oke, itu ya benar sih. Jika tidak menginginkannya, janganlah kamu memberikan harapan. Oke. Ini yang jika tidak menginginkannya janganlah memberi harapan. Tapi kan sebagian orang masa lu berbuat baik ke orang itu adalah memberikan harapan, ya nggak sih? Iya, cuman kan ada sebagian orang tuh yang kayak membuat orang lain itu berharap banget gitu. Kayak contohnya pacaran lah. Kita punya doi dan doi kita itu kayak memberikan sebuah harapan, harapan kayak ini terus. Nggak tidak. Tapi gimana kalau misalnya yang gue bilang tadi, jadi lu baik nih, misalnya ke lawan jenis ya, karena kita cowok kan. Misalnya kita baik ke cewek nih. Siapapun itu bebas kita baik ke semua orang gitu. Tapi kan kalau ada beberapa orang yang menganggap, oh gue bisa nih sama nih orang, itu gimana? Ada orang yang suka dengan kebaikan kita, itu yang jadi problemnya kan. Kayak aduh, kan kita padahal cuma niat baik karena ya kita mau nolongin orang itu gitu, karena kita mau dengerin ceritanya dia, karena kita mau baik sama dia, mungkin dia kesusahan gitu kan nggak semuanya harus diakhiri dengan suka. Tapi kalau misalnya ada orang yang menganggap begitu kan masalah. Ya itu repotnya. Cuman kalau gue lebih memilih udah mengantisipasinya dengan kayak menceritakan sifat gue tuh kayak gimana gitu. Gue akan bilang di awal gue orangnya kayak gini. Jadi dia akan kayak oh begitu, ternyata dia bukan bukan tipe gue. Iya. Oke. Gitu. Cuma spesial buat gue itu agak susah. Makanya gue kayak hampir rata semuanya. Orang yang spesial pun sama orang yang ibaratnya biasa saja itu gue perlakukan hampir sama. Hampir nggak ada bedanya. Lah kalau lu punya doi gimana? Samain gitu sama yang lain? Jujur sama, gue balas chatan pun gue face sama. Berarti kalau lu ngucapin ulang tahun ke orang di jam 00.00 semuanya lu ucapin gitu. Di jam 00.00. Ya itu mungkin agak ada bedanya. Kalau misalkan orang spesial buat gue mungkin akan gue belain. Lucu juga ya. Kalau lu ngasih kue ke satu orang, lu harus ngasih kue ke semua. Jangan dong. Halo. Iya, yang ada jadi bangkrut. Beliin kue buat semua orang. Oke, next 21 umur 21, quotes-nya quotes kreator suka reaction live orang. Oke, kalau Galuh suka bikin lagu, player COD, mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Quotes kreator, dari kapan sih lu suka bikin quotes? SMP. SMK. SMP. Oke. Kelas 8. Oh iya benar. Iya. Kenapa sih lu suka bikin quotes? Kayak dari awalnya tuh gimana sampai sekarang lu jadi hobinya bikin quotes gitu? Awalnya sih gue kayak coba iseng-iseng dan kayak gue tuh tipe kalau orang yang nggak bisa ngeluarin emosional gue, dalam artian kayak
hal-hal yang gue kecewa atau hal-hal yang gue senang ataupun emosional lah, bentuk emosional itu gue nggak bisa ngungkapin secara langsung secara live karena nggak tahu kenapa gue ya udah gitu doang. Dan akhirnya gue menemukan satu cara untuk gue meluapkan semua hal itu emosional itu dengan cara dua, entah dengan quotes gue yang gue bikin ataupun dengan lagu yang gue buat. Oke. Gitu. Kalau misalnya lu bikin quotes, lu posting semuanya pasti. Ada yang enggak, ada yang posting. Rata-rata kalau posting sih cuman buat lebih ke ada quotes-quotes yang sindiran juga sih. Oke, tapi gini, ya itu yang mau gue bahas. Lu kan quotes tentang sindiran. Lu nggak takut kayak kalau misalnya pas lu posting ternyata orang yang menyindir yang lu sindir itu dia tahu dan jadi mungkin mentalnya bermasalah atau jadi malah dia marah-marah ke lu gitu. Kata-kata gue apa ya, menyadarkan dia sih, bukan buat nyindir, maksudnya bikin dia kayak di pojokan, bukan. Gue lebih menyadarkan dia tentang salahnya dia itu di mana gitu. Gimana kalau orangnya nggak mau terima? Kan ada orang Ya, yang gue nggak salah, iya. kok lu yang salah, kenapa gue yang jadi kena gitu kan? Itu urusan dia karena gue cuman bisa mengeluarkan apa yang gue rasain itu di situ. Oh, lu nggak Situ pernah doang. dimarahin orangnya gara-gara lu bikin quotes terus dia kerasa berasa disindir? Enggak sih, Oh, enggak sih, aman. masih aman ya. Pernah sekali kalau nggak salah sih, cuman gue bilang ya kalau misalkan lo kerasa atau gimana ya gue coba bagian mana yang rata-rata sih gue sindir ke mantan sih ya, maksudnya kayak Aduh, gue nyeri intinya itu damage-nya, beh. iya gue sindir gitu. Kayak pada nanya lo kenapa gitu, dan ini apa lebih nanya ke quotes ini itu buat siapa gitu. Kalau gue bilang ya menurut lo aja gimana gitu. Kelas. Oke. Dan belum pernah ada yang protes banget ya, kayak minta hapus lah atau apalah gitu kayak. Aman sih, karena nggak terlalu keras banget sih, kecuali yang quotes di reality mungkin di bagian keduanya itu agak kasar kata-kata akhirnya. Oke. Banyak yang suka quotes lu. Lumayan sih, banyak. Ada Cuma sekarang kan yang protes, maksudnya kayak gini loh, kayak mungkin dia dulunya pernah melakukan sesuatu yang nggak enak di quotes lu, atau nggak mungkin dia ada yang nggak suka quotes lu. Nah, ada nggak yang protes tuh? Kayak quotes lu terlalu menyindir, atau quotes lu terlalu kasar, atau quotes lu terlalu alim lah, apa sok suci bagaimana lah gitu-gitu. Misalkan. ya itu bagaimana orang menanggapinya aja. Kalau gua mereka sejauh ini sih aman-aman aja, gak ada yang kayak begitu-gitu sih. Karena kadang-kadang juga itu ada quotes yang mereka request bikin quotes tentang diri mereka bikin gini ceritain tentang jati diri mereka atau lagi ada masalah kayak gini. Oke. Diminta dan gue bikinin quotesnya gitu. Wow. Menarik. Terus quotes itu oke gini, kalau quotes itu kan hobi ya, orang butuh latihan gak sih bikin quotes, atau yang muncul di kepalanya tulis aja udah jadi quotes gitu? Enggak lah, karena kan kita harus belajar grammar juga, belajar pola kosakatanya kita juga harus belajar biar apa yang kita tuangkan dalam quotes itu tuh masuk gitu. Oke. Dan kena gitu, tujuan kita tuh kena, yang paling utama. Berarti ada latihannya juga ya? Iya, latihan pola bahasanya sih, struktur katanya itu kita harus belajar tuh. Oke. Terus lu udah berapa lama tuh latihan? Gak latihan sih gue. Ya, tadi oke, jadi butuh latihan, tapi ditanya latihan berapa lama enggak? Oke. Jadi kamu enggak latihan? Enggak, cuman tiap quotes selama gue yang pernah gue bikin, gue revisi. Oh, ini kata-kata ini salah, ini yang salah gitu. Dan gue perbaiki di masa-masa ini gitu. Oke. Orang kan semakin kesini semakin baik ya. Berarti setelah lu membuat quotes itu akhirnya sampai sekarang berarti makin bagus dong yang pasti. Nah, pertanyaan gue adalah, pernah gak sih lu flashback ke yang lama, terus habis itu lu ngeliat quotes tuh kok lu geli sendiri gitu? Lu kayak ketawa sendiri ya, kok gue bikin gini ya? Ini kata-kata kayak alay banget gak sih? Pernah gak kayak gitu?
pernah ada satu quotes yang ibaratnya menurut gue tuh terlalu alay banget sih, karena ya belum terlalu memahami kata-kata banget gue dulu. Jadi ya udah, gue biarin aja gitu. Jadi pelajaran juga sih. Lo nggak geli sendiri, nggak lucu sendiri, tawa sendiri. Ini kenapa gue bukan buat kayak gini? Ah, ah. At least masih, ya setidaknya masih kata-kata baik lah ya, nggak yang kasar banget. Iya, gue mau menerima walaupun itu kekurangan gue. Oke, lu paling kasar ngomong apa sih di quotes? Apa ya? Jarang sih gue kalau quotes itu sampai ngomong maaf ya, sampai kata-kata yang kayak binatang itu tuh gue nggak pernah ada dalam quotes, ataupun kayak hinaan-hinaan yang keras, kecuali di reality satu itu doang tuh. Itu yang paling kasar. Iya, menurut gue bukan kasar banget sih, karena kan emang bener definisinya itu orang-orang kayak gitu. Jadi ya udah. Yang paling baik ada nggak? Yang paling baik ada, kalau nggak salah ada. Pas apa ya? Gue lupa lagi tuh. Ada sih. Oke. Jadi nih menurut lu pribadi nih, apa bedanya quotes? Maksudnya tujuan orang buat quotes sama tujuan orang memotivasi orang, motivator. Motivator itu kan kita lebih mengenai mental seseorang. Karena kan orang kadang-kadang mentalnya down itu kita butuh motivasi, bukan quotes gitu. Motivasi hidup sih lebih tepatnya. Tapi bukannya tujuannya sama-sama bikin orang menjadi lebih baik? Sama, cuman beda arah aja. Oh, beda. Gitu. Yang pasti beda cara sih. Beda cara juga. Kalau misalkan motivasi itu kan ketika orang-orang udah down banget mentalnya dan benar-benar butuh sebuah motivasi hidup gitu. Oke. Kalau quotes itu kan kayak ibaratnya kan masih jalur-jalur kayak galau lah ibaratnya gitu. Galau. Iya. Gimana kalau misalnya orang udah ngedon dikasih quotes ya? Tambah ini kali ya, tambah gubrak. Ya, mungkin kayak malah makin galau. Makin down. Ya. Oke, yang kedua, Anda suka reaction live orang. Reactionnya tuh gimana ya? Kan kalau reaction itu dimunculin videonya kan, video orang itu, terus kamu react di reality, terus apa aja sih yang kamu react dari live orang? Itu pas awal gue main reality sih. Gue pelajarin dulu tentang dunia reality itu kayak gimana, dari yang senior sampai yang junior. Cara mereka mencari topik itu kayak gimana, dan cara mereka menghibur penonton itu kayak gimana, dan buat mempertahankan penonton itu kayak gimana. Sampai ada yang berarti yang kamu react itu live orang, live di reality. Iya. Itu gimana cara reactnya? Emang bisa dimunculin video orang lagi live di reality juga? Enggak, maksud gue tuh yang orang-orang di reality itu lagi nge-live, gue nontonin gitu. Oh, oke. Terus react-nya ke siapa? Ke sendiri doang? Iya. Gue kira react-nya ke orang-orang, dimunculin lagi videonya, terus lo ngomong ke orang gini-gini bla 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 gitu. Buat trik doang biar gue bisa nge-live tuh kayak gimana gitu, karena pas pertama kan gue agak grogi dan agak malu lah ibaratnya gitu. Oke. Cuma buat ini ya, cuma buat apa sih namanya, fondasi diri sendiri ya, kayak harus gimana sih kalau misalnya live. Oke. Sekarang masih? Udah jarang, cuman masih kadang-kadang sih. Gitu. Tapi udah lebih pede dong. Udah sih, dikit-dikit mah udah biasa. Sebenarnya kalau menurut gue ya, gue bingung sih. Kalau misalnya orang malu dengan dia live di dengan menunjukkan mukanya, is okay. Cuma kalau misalnya dia malu live dengan karakter-karakter anime, itu gue yang bingung sih. Kenapa harus malu? Kan dia kan karakternya anime ya. Dia tidak menunjukkan mukanya, dia tidak menunjukkan ekspresinya.
Apa yang bikin malu gitu? Mungkin mentalnya dia belum siap, lebih ke itu sih. Karena kan kita ngomong secara ituan kan mungkin dari muka nggak kelihatan dan dari pola ituan kita kan nggak kelihatan, cuman suara kita kan yang kedengaran Takut dihujat. gitu. Nggak mungkin karena kan ya gitulah. Netizennya lebih banyak yang aneh-aneh ya. Terus dan ketiga kita pukul dia. Waduh. Oke, kalau Galau suka bikin lagu, ini bahasanya bagus sekali ya, kata-katanya bagus sekali. Anak muda banget nih, kalau Galau suka bikin lagu. Itu gimana ya? Jadi lu kalau misalnya lagi galau, bikin lagu, Mm-mm. iya. Terus yang lu tunjukin di bio ini itu supaya orang lihat apanya? Lu mau ngasih tunjuk lagu yang lu buat? Enggak sih, gue ibarat jatuhnya sih gue pengen promosi jatuhnya sih, cuman karena ada problem jadi belum sempat rilis sampai sekarang Oh, lu gitu. pengen promosi lagu lu? Ya Itu niatnya di cuma mana? karena apanya Di IG atau di YouTube atau di mana? yang tembusin awalnya sih di YouTube, cuma kan kita benar-benar lagi take down banget, lagi benar-benar butuh persiapan secara menyeluruh karena kita kan bukan basic di musik. Oke. Mm-mm. Jadi harus benar-benar bermatang. Bentar, tadi lu bilang kita, berarti bukan cuma lu doang yang buat lagunya. Rame-rame itu. Dua orang, gua sama temen gua bagian kerangka baratnya gitu. Oh, itu Dia bikin yang lagu atau cover? Atau bikin dari literally dari nol gitu lu bikin? bikin lagu dari nadanya kayak gimana, liriknya, terus Oh, itu ya aja. bikin lagu dari nol ya, bukan nge-cover berarti. Nah, Oke, karena hebat juga. apa ya kan lagu-lagu Indo tuh kadang-kadang terlalu galau, cuman terlalu galau banget gitu. Jadi kayak orang-orang bikin breakdown. Kalau orang tuh jadi down. Bukan masalah doanya sih, ujung-ujungnya percintaan semua kan. Iya, cuman kalau gua lebih ke pengen bangkitin orang dari masa galau itu lah Anjay, kayak gitu. gokil. Oke, yang terakhir player CODM. Anda Mm-mm. pemain CODM. Kenapa player CODM doang, nggak main game lain gitu? Di HP sih buat main CODM karena dulu sempat ikut-ikut turnamen sih. Widih, Itu fokus. gimana tuh turnamennya tuh? Ya agak keras sih, tapi lebih kerasan sekarang karena kan servernya digabung. Oh, oke. Menang Nah, waktu you itu. know apa? Menang. Menang, menang. Widih, dapat apa? Hah? Dapat apa? Ada yang dapat trofi doang, ada yang dapat CP. Itu CP kayak ya apa uang di game lah ibaratnya Nggak ada yang gitu. dapat uang Dan ada asli. yang dapat uang game. Oh, Kayak itu diamond itu kalau di oke. Kenapa nggak nyari turnamen yang dapat uang asli? Ya siapa tahu kan. Lumayan. ah kelas banget itu. Hah? Udah itu mereka yang tangannya udah tangan-tangan begitu Oh, dah. belum kuat mental ya, belum berani ya. Nah, tim gitu benar-benar nggak siap. Tim gue tuh belum siap buat benar-benar momen kayak itu tuh belum siap. Kadang mental suka down kan kalau kayak gitu kan. Oke, ini apa? Tolong dong kasih tahu buat ke player CODM yang mungkin di luar sana nggak tahu itu gimana sih, apa sih yang dicari biar menang gitu di CODM? Di CDM kan yang pasti kan winner #1. Biasanya sih kalau turnamen tuh kill terbanyak sama placement ya, atau kita tuh juara keberapa di game CDM itu. Oke. Gitu. Gitu. Berarti satu orang bisa carry satu tim dong kalau yang jago. Mungkin bisa aja sih. Kadang ada satu orang carry dua tim sekaligus bisa. Berarti Dan nggak apa-apa orang gitu yang lainnya, misalnya sorry kata Copo gitu. Tapi ada satu orang yang jago, udah gitu menang. aku mah aman aja, yang penting Oh, poinnya itu. wow, enak sekali buat yang Iya. di carry. Cuman mereka mungkin lebih disorot kayak orang-orang yang jagonya gitu. Oke. Oh ini jago di tanding. So, Itu misalkan sekiranya
timnya buat sendiri atau boleh sama orang global kayak acak gitu? Ya kita buat sendiri lah jatuhnya. Kalau turnamen nggak boleh ya sama orang global tiba-tiba datang. Ya kita Gua main kan sendiri pasangin sama yang global dong, ya saya gitu. udah harus daftar dulu nicknya, Daftar. Ya nickname-nya. kayak berarti sama kayak ini ya yang lain Mobile Legend gitu-gitu kan. Iya. Oke, itu udah berapa lama sih main CODM? Dari awal rilis sih. Dari awal rilis di Indonesia. Terlalu lama banget ya. Oke, CDM ulang tahun keberapa itu kita, ya itu, selama itu kita main. Oh, udah dapet apa aja? Apanya? Ya dari CODM misalnya dapet skinnya udah banyak banget nih atau enggak udah nge-cash banyak gimana tuh? Udah dapet apa aja? Apa aja Soalnya sih yang lu teman, lari dari CODM? ya mungkin dari CDM gue banyak belajar tentang apa ya, kekompakan tim ya, walaupun tim gue tuh ngeselin. Waduh, jujur nih, to the point nih, walaupun tim gue ngeselin. Tim gue tuh paling nggak bisa, Aduh. langsung dikeroyok, curang mereka. Dan ada player-player yang jago ya, mereka kabur langsung. Oh ngeselinnya di situ ya. Tapi bukannya Iya, nggak bisa kabur ya, kan dikasih arenanya segitu aja. iya maksudnya lebih ke mati lah. Kan Ah, ngeselin, jadi suka numbalin temen nggak tuh? suka. Paling gak itu gue. Terus Oh, terus lu paling samperin ngerasa tuh. ya, gue ditumbalin mulu nih. Aduh, sad banget, sad banget. Tapi positifnya apa tuh dari timnya? Kan tadi negatifnya tuh suka ditumbalin. Ada positifnya nggak? Positifnya sih mungkin bisa diandelin lah ibaratnya buat karena gue kan player jarak jauh, buat mereka memberikan damage ke musuhnya itu kan ada, dan jadi gue nggak terlalu buang-buang peluru lah. Oh, lu suka pakai OP nggak sih? Kayak OP atau apa sih? Kok OP mah di Valorant? Apa sih namanya sniper? Sniper ya pakai Itu itu. ngeselin banget gak sih kalau misalnya ada sniper terus teman-temannya yang pakai senjata yang jarak dekat terus dicabut, terus jadinya snipernya digebukin. Nah itu. Itu Nah kesel banget gak sih? itu. Cuman sekarang sih gue lagi latihan buat sendiri sih, main sniper Nih, gitu. Main sniper. pasti dalam hati kayak gua tuh sniper jarak jauh aja, kayak bantuin apa? Kenapa gue dikoyokkan gitu? Iya. Terus ya bikin kayak ngeselin loh. Tapi nggak pernah ribut kan sama tim? Pernah nggak sih ada konflik yang sampai beneran ribut dibawa-bawa ke real life? Enggak sih, kebetulan tuh tim gue tuh real life. Awalnya sih ketemu di game, cuman kan karena spill daerah, dan akhirnya daerah sini nggak, kebetulan tuh daerah dekat rumah gua, jadi ya udah kita ngumpul lah. Pas Gitu. ngumpul tuh latihan tuh. Iya latihan. Kalau mau turnamen berapa lama latihannya? Paling 2 hari sampai 3 hari doang sih. Oh, berarti waktu itu lu menang juara 1. Hashtag random sih 1, 2, 3 gitu. Hah, gimana? Ada yang juara 1, juara 2, ada yang juara 3. Tapi nggak semuanya harus juara 1 juga sih, karena kan kita juga harus melawan tim-tim yang mereka udah biasa turnamen gitu. Oh, oke. Tapi at least pernah lah ya juara 1, juara 2, juara 3. Tiga-tiganya pernah tuh. Yang juara satunya itu paling gede dapat diamond. Itu juara 1 pas gue main solo. Oh, Turnamen solo. oh ada solo turnamen. Ada. Oh. Soalnya kan ada yang kedua, ada yang main squad berempat. Berarti lu yang paling jago dong ya di antara tim lu. Oh enggak sih, nah apa ya, turnamen itu mengincar placement dan kill. Kebetulan gue placementnya kan SX1 dan killnya paling berapa kemarin? Salah 5 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Berarti ya. Oh enggak. Berarti di antara timmu kalau jujur aja nih ya, siapa yang paling jago? Yang paling jago sih sebenarnya sih apa ya, 3 orang termasuk gua. Yang satunya kan tuh buat tumbalan, ibaratnya bahasa kasarnya buat sedih banget. Terus apa ya, bentar ya, kan di CODM itu kan ada heli ya, ada tank.
Nah itu Oke. kita butuh butuh pelontar dong, apa tuh butuh FHJ lah bahasanya itu kalau di CODM Ya ya. dong, nggak mungkin kita bawa semua gitu. Nah makanya kita butuh satu buat bawa FHJ. Gitu doang Oke, sih. tiga yang paling jago. Itu satu tim berapa orang? Empat. 4. Iya, berarti satunya ini beban atau gimana nih? Ya pokoknya buat tumbal aja. Gue Ah, nggak pernah orang itu beban atau gimana. Ya udah lu buat tumbal gitu. oke. Jadi yang tank tumbalin aja lah ya. Hmm. Udah lu tank lu Yang paling sering MVP siapa? random sih, kadang-kadang juga sih. Nggak Hmm? semuanya harus nuntut MVP terus Enggak, gitu. maksud gua Kadang-kadang ada. yang biasanya MVP. Iya random. Oh, yang Karena random. nggak wah kadang tim yang lain gitu. Oh. Soalnya kan biasa Hmm. kalau tim itu kelihatan, wah ini nih paling sering ngekill nih, paling jago ya biasanya. Nah, gitu kan biasanya kelihatan gitu. Atau enggak Dong nih banget. paling sering jadi tank nih, paling TB nih enak banget nih orangnya gitu kan. Enggak sih. Enggak Random ada aja ya. sih karena Oke. Ya, mantap mantap. Ya, teruskan lah. Terus lu mau main sampai turnamen kayak maksudnya lu mau main CODM tuh sampai seberapa sih? Kayak seberapa jago gitu. Atau emang mau lanjutin sampai turnamen-turnamen yang bagus nanti gitu. paling sih karena CODM juga sekarang kan server Indo juga sepi ya, makanya digabungin ke server Asia gitu. Paling gua kayak pengen bikin channel aja sih jatuhnya sih, nggak fokus banget sih buat itu Oh. karena kan tim gue ada yang udah pensi sebagian itu. Hmm. Jadi nggak sampai mau fokus Hmm. sampai turnamen gede gitu. Hmm. Oh, bawa enjoy aja ya, bawa santai main-main aja. Ini sih buat main fokus ke game gitu. Oh. Ada rencana nggak mau turnamen lagi? Sejauh ini belum masih. Oke. Jadi Hmm. masih. Tapi nggak turnamen pun suka latihan atau nggak latihan, main biasa aja. Latihan, Oh latihan juga iya. ya. Hmm. Nah, kayak CODM nih, apa sih yang dilatih? Gimana sih latihannya? Latihan tangan kah? Latihan nembak kah? Paling utama kekompakan, karena kompak itu penting. Percuma juga kalau kita nggak kompak. Gimana cara melatih kompaknya itu? Ya main trik juga sih itu situ. Kita kadang ngatur strategi kayak kita main PES di bola tuh, PES di ituan tuh, Hmm, PES bola lah gitu. hmm, Kan kita kan ngerti taktik main formasi 4-4-3 atau gimana gitu. Kita juga pasti pakai kayak gitu. oke. Hmm. Jadi ya kalau misalnya ada yang salah, itu semuanya negue atau satu aja yang negue? Tuh blunder semuanya kena, gitu aja Nggak kalau ada yang CODM tuh. ngomong, nggak ada yang marah nggak? Lu sih kayak gini misalnya, lu kenapa kayak gitu? Tergantung apa ya, tergantung tim sih. Kalau tim gue kan kayak udah buat have fun doang gitu, turnamen Oh, nggak terlalu berarti nggak fokus ada yang fokus fokus nyalahin ya? gitu. Oke, bagus bagus. Terus yang nextnya apa aja yang dilatih selain kekompakan? Kekompakan dan mental yang kedua sih, Waduh, karena mental. kan gitu, Nggak latihan turnamen nembak. ya enggak sih, ya pasti pada bisa semua lah. Kalau misalnya nggak Oke. bisa Nggak usah main. berarti Kalau nggak bisa ya udah pensi aja. konsekuensi dari awal. Iya benar sih. Ya berarti kekompakan sama mental. Emang pernah ada yang kena mental kalian? Ya dulu pas awal turnamen sih kita pas main latihan tuh kita apa ya, ibaratnya tuh nguasain, cuman pas di turnamen itu kita down mentalnya gitu, kayak kaku Oh, gitu lebih tepatnya. oke. Orang main Berarti sama kalian main CODM, ada nggak yang pernah kayak bosen jadi cari game lain yuk kayak misalnya gitu. iya sempat kayak pengen beralih ke Apex, cuman Anjay pas Apex. review Apex apa Mobile. entah, iya entah merekanya kurang, grafiknya kurang, masih kurang Oh, karena kan tuh. jadi pada nggak Tapi jadi ya? gue, mereka sebagian ada yang pindah, cuman tetap ada yang CODM juga gitu, main CODM Apex main juga gitu. Oh, kalian tuh tim berempat atau lebih banyak sih dari empat? Kok kayaknya empat, banyak banget tadi orangnya. empat doang, tiga Oh, orang empat itu doang.
ke Apex juga gitu. Cuman gue doang yang masih. Oh, wah ditinggal. Waduh. Mereka nggak tahu itu banget. Pengen nyobain lah itu sosmed. Kenapa? Karena kan pengen nyobain suasana baru. Oke, jadi lu nya doang yang nggak ikut ya? Iya, karena kalau game semuanya gue mainin habis ntar waktu gua. Waduh, ya. Terus itu kesibukannya apa sih? Iya, kerja dan apa ya? Ya udah kerja doang sih. Oke, berarti ini coach ini cuma sebagai hobi lu atau lu mau lanjutin coachnya sampai mungkin bisa menghasilkan lewat coach ini? Enggak, agak susah sih kalau misalnya kita menghasilkan sesuatu dari quotes gitu. Oh, ada nggak sih yang bisa mungkin kayak bikin buku gitu isinya quote semua atau gimana gitu? Bisa cuma nggak minat. Oh, berarti cuma sebagai hobi ya? Iya, cuma Tujuan buat awalnya kan. hobi atau buat nyindir orang itu tuh? Nah, itu katanya menjebak sekali. Iya, ini kata yang ya nggak apa-apa sih jujur aja terbuka aja kalau misalnya emang buat Kenapa? lagi kesel sama orang kan ya apa boleh buat kan ya nggak ada yang bisa nyalain juga ya namanya juga orang kesel. Cuma ya gimana tuh mau apa awalnya tuh emang pengen kayak bangkitin orang lagi yang lagi galau-galau atau gimana atau emang cuma pengen oh gue kesel sama nih orang nih oke deh gue buat kos nih kena lu kayak gitu. 50-50 sih. Hah? Karena nggak semuanya harus nyindir orang juga gitu quotes gua. Ah. Tuh. Oke, course pertama lu itu tujuan lu apa di course pertama lu? Bentar ya. Yang pertama itu kayak buat have fun sih sama teman gue itu. Temen gue kan juga main quotes. Jadi kita main saling adu argumen, adu kata. Oke. Yang menang siapa tuh? Ya nggak ada yang menang Oh sih. nggak ada yang sebenarnya. menang cuma adu-aduan doang. Oke, sampai pada akhirnya lu niat banget tuh. Akhirnya gue harap kata-kata lebih simpel dan lebih apa ya lebih ringkas lah karena dulu kan quotesnya terlalu panjang banget. Oh panjang banget. Entah yang buat ini, yang buat nyindir orang juga pasti ada ya. Yang buat kesel sama orang ya kan. Atau enggak yang buat membangun orang mungkin. Ada nggak sih teman-teman lu yang pernah galau terus lu kasih quotes jadi nggak jadi hilang galau ya? Ada sih, tapi lebih ke motivasi sih gue sih daripada gue ngasih quotes untuk orang-orang kayak gitu. Why? Karena kalau quotes itu kan kita kan cuma bisa kasih foto yang kita bikin. Kalau misalnya motivasi kan kita bisa ngomong langsung gitu. Oke, berarti quotes ini cuma lu pakai buat apa? Quotes ini gue pakai cuma buat ya dipajang terus orang baca menurut Dibaca. sekiranya orang iya. Oke. Oke, so ya mungkin ya agak lama juga ya mungkin topik kita juga sudah habis. And thank you buat Kasimi yang udah mau ngobrol bareng. Coba Leng kasih ke mungkin saran buat orang yang suka bikin quotes harus seperti apa atau enggak bukan atau enggak dan kasih quotes terbaik lu buat orang-orang di sekeliling lu yang umum aja yang umum quotesnya jangan yang buat galau-galau doang kayak yang baik lah. Kalau gue lebih memilih quotes yang di reality gue yang pertama itu. Apa tuh? Apal nggak? Apa? Jalani saja apa yang kamu yakini. Hidupmu adalah skenario yang kamu rancang dalam cerita kehidupan. Oh yang di bio ini. Ya, karena itu hampir motivasi juga sih. Kadang-kadang orang-orang kan yang begitu, nggak pede lah bahasanya sama hidupnya mereka sendiri. Ya sama itu kan kasih orang kalau misalnya apa motivasi buat orang yang suka buat quotes. Dia kedepannya harus terus buat quotes atau gimana? Coba dong kasih saran. Iya. Bikin quotes itu yang bisa menghibur seseorang dari entah dari kegalauan atau dari suatu problem yang mereka rasakan gitu, yang mereka alami. Kalau bisa sih jangan pakai. Kalau bisa apa? Jangan terlalu pakai over gitulah. Oke. Jadi jangan kelebihan ya, standar aja lah. Iya. Oke, terus kata-katanya harus gimana? Harus yang baik kah? Atau boleh yang kasar juga nggak masalah asal orangnya tidak tersindir atau gimana?
Gue lebih memilih untuk kata-kata yang apa ya, kalau bahasanya itu tuh membunuh secara pelan-pelan. Tuh. Kata-katanya emang bagus, cuman katanya itu Agak dalamnya sakit itu ya. udah iya, Agak menyakitkan ya. Oke. Bukan buat ya nge-up orang yang galau. bukan sih. Lebih ke orang-orang ya lagi terlibat sesuatu dan kita butuh kata-kata. Oke. Oke, so thank you sekali lagi ya Kasimi. Ada yang mau dipromosikan? Silahkan, monggo. Karena gue sekarang lagi hype. Oh iya, kesibukan gue yang lu tanya itu, gue sekarang juga lagi fokus untuk menjadi cosplayer sih Wih, ibaratnya. ini nih yang gue suka nih, cosplay ya. Iya, Entah karena boleh dong ya tunjukin cosplaynya podcast nextnya. iya, cuman lagi pelan-pelan sih karena gue turun di dunia event itu kan udah lama, cuman pas buat nge-cosplaynya itu baru kali ini. Karena disuruh sih. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Entah boleh kali ya cosplay cowok, kan yang cewek udah pernah gue. Yang cowok nih belum pernah. Boleh. Lihat aja di IG gue. Oke, itu IG-nya ntar gue pasang di deskripsi ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada sih sejauh ini karena YouTube gua udah gua take down sendiri. Waduh, kenapa tuh? Karena YouTube kelola sendiri puyeng lah. Kenapa? Jadi gua 4 YouTube yang gue bikin tuh bikin ya nggak ada waktu buat ngeditnya juga gitu. Jadi untuk sementara waktu gua take down semua. Semuanya. Wah. Wow, ada 4 dan lu take down semua. Ya. Bagus. Oke, luar biasa ya Anda. Dahsyat dan ajaib. Enggak sih, enggak ajaib, dahsyat tuh. Gokil. Nambah resiko terbuka. Oke, jadi karena kesibukan ya, karena sibuk juga ya. Yes, Oke, nextnya mau jalanin lagi tuh YouTube. Niatnya sih ya, cuman nanti lah ya. Gitu. Oke, berarti YouTube nggak dipromosikan ya, karena ada di take down sendiri. Karena lebih ke VTuber mungkin, karena gue juga lebih belajar gambar atau mungkin nyuruh orang buat gambarin karakter gue. Ya setidaknya inilah ya, lu ada suatu hobi yang bisa lu jalanin ya, kembangin aja di situ. Iya. Ya fokus satu itu lebih baik kalau itu bisa jadi bagus dibandingkan fokusnya kemana-mana tapi buya gitu, nggak ada yang berhasil kan, bahaya. Iya. Ya cuma harus cari tahu juga di sendiri. Gua tuh hobinya, gua tuh maunya kayak gimana sih, gua kan itu juga harus dicari tahu. Tapi lama-lama jadi gue ikutan buat course nih. Ya deh. Oke, lu biasanya di reality ada ending tersendiri nggak? Apa? Lu biasanya di reality ada ending nggak? Maksudnya lu nutup pakai kata-kata bagus atau apa? Nggak ada sih. Itu nggak ada. Sampai sekarang gue belum nemu. Bisa nggak buat quotes sekarang buat endingin? Quotes sekarang? Aduh, gue lagi nggak bisa mikir. Oke, lu bacain aja deh bio lu dan abis itu lu endingin, boleh nggak? Bacain quotes di bio lu yang pertama, terus lu endingin, oke? Bio reality. Oke, 3, 2, 1, monggo. Jika tidak mampu, janganlah berkata bisa. Jika tidak menginginkannya, janganlah kamu memberikan harapan. Semua itu hal yang dilakukan oleh orang munafik. See you next video. Terima kasih buat semuanya. Oke, dari Kasimi. Bye-bye. 守るも